Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan dinamika kehidupan sosial saat ini, kita akan merasa kebingungan antara kewajiban dan yang bukan kewajiban, susah dibedakan. Antara orientasi hidup dunia dan orientasi hidup akhirat tidak bisa dibedakan. Amal yang wajib, amal yang sifatnya sekunder, sudah susah juga dibedakan. Oleh karena itu, barangkali ada baiknya kita memperhatikan dan merenungkan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib agar kehidupan kita di dunia ini terarah dan terkontrol. Ada 6 hal nasihat yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diperhatikan. Yang pertama, jika manusia berlomba-lomba melaksanakan atau mengerjakan yang bukan kewajibannya, maka sibukkanlah dirimu dengan menyempurnakan kewajibanmu. Yang kedua, jika kamu melihat manusia berlomba-lomba, sibuk mengurus urusan dunianya, maka sibukkanlah dirimu dengan urusan akhiratmu. Jika engkau, yang ketiga, kata Rasulullah, melihat manusia sibuk mengurus aib dan celah orang lain, maka uruslah aibmu sendiri. Yang keempat, jika engkau melihat manusia sibuk memperindah dunianya, maka hiasilah akhiratmu. Yang kelima, jika engkau menyaksikan manusia sibuk memperbanyak amalnya, maka beramallah engkau yang ikhlas. Dan yang keenam, kata Rasulullah, ketika engkau melihat manusia menjadikan makhluk sebagai perantaranya, maka jadikanlah kamu Allah sebagai perantaramu. Inilah hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib sebagai nasihat dalam menghadapi situasi kehidupan pada saat itu. Nah, tentu nasihat Rasulullah ini tidak hanya bermanfaat untuk Ali bin Abi Thalib, tapi kita juga sebagai orang yang beriman, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya.
agar kita dalam menghadapi situasi akhir zaman ini tidak kebingungan dalam menghadapinya. Nasihat tersebut pertama mendidik kita bahwa agar kita senantiasa fokus memperhatikan, menyempurnakan kewajiban kita. Sebagaimana banyak kita saksikan saat ini, kewajiban-kewajibannya banyak diabaikan. Sementara yang bersifat aksesoris, yang bersifat sekunder, itulah yang fokus mereka lakukan. Sholat, zakat, puasa, itu di antara kewajiban-kewajiban kita. Dari sekian kewajiban yang banyak untuk disempurnakan. Fokuslah di situ, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang bersifat aksesoris kebelakangkan. Yang kedua, hadis ini mendidik kita, atau nasihat Rasulullah ini mendidik kita agar fokus pada kehidupan akhirat. Agar kita senantiasa dalam kehidupan ini berorientasi kepada kehidupan akhirat. Bagaimana kehidupan dunia ini menjadi lahan kita untuk menjadi bekal dalam kehidupan akhirat kelak. Dunia ini hanya perjalanan tempat singgah bagi seorang musafir yang akan masih panjang perjalanannya menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah akhirat sebagai orientasi dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita saksikan sekarang, ada kesan seolah-olah dunia ini adalah merupakan tujuan utama dalam kehidupan kita. Sehingga banyak yang menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk-numpuk harta benda, memperbanyak fasilitas-fasilitas kehidupan duniawi, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan akhirat. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesan dalam kehidupan dunia saat ini, seolah-olah dunia ini adalah tujuan akhir sebuah kehidupan. Yang ketiga, hadis ini mendidik kita bahwa agar kita fokus mengurus kekurangan kita, fokus mengurus aib kita dalam kehidupan ini. Jangan kita fokuskan mengurus urusan orang lain. Sehingga kalau kita fokus pada aib kita, pada urusan kita sendiri, insya Allah kita tidak akan terjebak pada perilaku-perilaku ghibah dan tidak akan terjebak pada perilaku-perilaku fitnah. Jangan kita memakai prinsip kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Berikutnya yang keempat, nasihat ini mendidik kita agar kita senantiasa menghiasi kehidupan akhirat kita. Dengan cara apa? Beramal soleh, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, menghiasi kehidupan kita ini dengan akhlakul karimah. Jangan sibuk kita memperindah dunia, menumpuk-numpuk harta yang hanya akan ditinggalkan. Dunia ini hanya sesaat. Maka Rasulullah menasihati kepada Ali dan termasuk juga kita agar fokuslah kita menghiasi, memperindah kehidupan kita di akhir akhirat sebagai kehidupan yang abadi. Jangan fokus menghiasi
kehidupan dunia yang hanya sifatnya sementara, yang sifatnya fana. Kemudian yang kelima, nasihat Rasulullah kepada Ali ini mendidik kita agar kita dalam beramal ikhlas karena Allah, semata-mata hanya untuk mencari keridaan Allah. Jangan riya dalam kehidupan ini. Prinsip orang beriman, seorang muslim, waridwanu minallahi akbar. Keridaan Allah lah di atas segala-galanya. Sekarang banyak kita saksikan kehidupan hanya bersifat sementara ini, ya, riya sifatnya, hanya cari pencitraan dalam melaksanakan aktivitas, dalam rangka mencari popularitas, dalam rangka memperbaiki citranya dalam kehidupan orang banyak. Kata Rasulullah, jangan seperti itu. Fokuslah pada keikhlasan dalam beramal. Beramallah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mencari keridaan Allah. Waridwanu minallahi akbar. Dan yang keenam, nasihat Rasulullah kepada Ali ini mendidik kita agar senantiasa menjadikan Allah sebagai perantara dalam kehidupan kita. Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala makhluk. Jangan dijadikan manusia seolah-olah dialah penentu kehidupan. Malah lebih menghamba kepada makhluk, lebih takut kepada makhluk, seolah-olah kalau tidak ada makhluk itu hidupnya akan sengsara. Gejala ini tentu sudah dilihat oleh Rasulullah, sehingga dia menasihati Ali bahwa dalam kehidupanmu hendaklah Allah yang selalu menjadi perantara dalam kehidupan. Kenapa? Karena Allah lah yang penentu segala sesuatu. Allah lah yang mengarahkan segala kehidupan kita. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita fokus kepada menyempurnakan kewajiban kita, lebih mengutamakan urusan akhirat kita. Jangan mengurus aib orang, tapi uruslah aib kita sendiri. Hiasilah kehidupan akhirat kita. Ikhlaslah dalam beramal dan jadikanlah Allah sebagai perantara dalam kehidupan ini. Insya Allah, kehidupan yang dunia ini yang selalu mengarahkan kita kepada kehidupan yang akan menyesatkan, tidak akan dapat mengganggu kehidupan kita ini apabila kita fokus kepada 6 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.